Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim gugur. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an menyahut, "Labaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seseorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Targhib. Pada musim gugur, begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasil salat yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa diampuni hingga tidak ada satupun yang tersisa." Untuk dosa-dosa besar perlu bertaubat secara khusus. Ada satu hal yang perlu direnungkan. Menurut para ulama, berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, salat dan ibadah-ibadah yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Oleh sebab itu, selain mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya. Sebab sholat kita itu perkara lain. Dari Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu an, ia berkata, "Aku dan Sayyidina Salman radhiyallahu an berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, 'Hai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini?' Aku bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Ia menjawab, 'Beginilah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya di hadapanku. Ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon, beliau mengambil ranting kering dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, 'Wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku mengapa aku berbuat begini?' Aku bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya jika seseorang muslim berwudu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran.' Beliau membacakan satu ayat yang artinya, 'Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah nasihat bagi orang-orang yang mau menerima.' Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Nasai. Perbuatan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu yang ditunjukkannya dalam hadis di atas merupakan contoh kecil kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai seseorang, ia akan meniru tingkah dan laku orang yang dicintainya itu. Orang yang telah merasakannya manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika meriwayatkan sabda-sabda baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering menirukan perbuatan beliau, seperti ketika beliau menyampaikannya hadis-hadis tentang pentingnya sholat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk menyebutkannya semuanya di sini. Sebelum hadis ini sudah diriwayatkan hadis-hadis mengenai hal itu. Para ulama membatasi apapun tersebut.
hanya untuk dosa-dosa kecil, sebagaimana telah diketahui sebelumnya. Padahal dalam beberapa hadis tidak ada pembatasan dosa kecil atau besar, tetapi disebutkan dosa-dosa tanpa ada pembatasan. Demikianlah kisah tentang bagaimana sholat dapat menggugurkan dosa-dosa kita, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daun seperti daun-daun yang berguguran di pohon. Itulah sholat kita. Bila kita mengerjakan sholat 5 waktu, insya Allah pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kewajiban umat Islam, yaitu menjaga sholatnya. Demi kesempurnaan majelis, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.